untuk mengikuti ibadah ini secara live streaming tanggal 15 dan tanggal 22 Agustus di jam 9 dengan panduan tata ibadah yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami juga sampaikan bahwa untuk ibadah rumah tangga dan ibadah anak sekolah minggu dapat dilihat, dapat diakses, ditonton di kanal YouTube GPID Peniel Palu. Demikian yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, dan kami terus menghimbau kepada seluruh warga jemaat dalam melaksanakan kegiatan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan agar sama-sama kita terhindar dari virus COVID yang saat ini menjadi pandemi. Kita akan masuk dalam ibadah. Tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan multimedia, tim musik, dan juga terakhir hamba Tuhan, Pendeta Dr. Teologi Alexander Seth Rononowu yang sekaligus Ketua Sinode yang akan menjadi kadim dalam ibadah ini. Sekian warta jemaat dan selamat beribadah. Panggilan beribadah, jemaat saya jemput berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah dalam permulaan ibadah ini kita memuliakan Allah dengan bersama-sama bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Tabisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Tuhan kepada saudara-saudari. Selamanya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita membaca dan mendengar kesaksian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 tentang hukum Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat ke-29 sampai 30 berkata seperti ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain
yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah membaca hukum Tuhan dan bercermin darinya, kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukan semua itu dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Kita mulai. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seru doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Untuk menerima anugerah pengampunan dosa daripada Tuhan Allah, saudara-saudari diundang untuk berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudari sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap kita yang mengaku dosa, sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25 berkata seperti ini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu.
Ku amat haus di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Untuk pelayanan firman Tuhan, saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa untuk pelayanan Sabda Tuhan ini. Kita berdoa. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami umat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah dan atau di mana saja saudara-saudari kami, anak-anak-Mu berada. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan Allah. Karena itu kami mohon Engkau kiranya mengaruniakan roh hikmat-Mu kepada kami, supaya kami dapat membaca, mendengar, mempelajari untuk mengerti dan memahami, mengaminkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah Engkau ya Bapa bagi kami semua. Kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab di hari Minggu ini terambil dari bagian Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Dari Kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 tentang hidup sebagai anak-anak terang. Mari bersama kita mengikuti bacaan firman Tuhan ini dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudari berada dan mengikuti ibadah ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, penyampaian firman Tuhan ini ditujukan oleh hamba Tuhan kepada seluruh jemaat Kristen mula-mula, sehingga surat Efesus dipahami sebagai surat am yang dialamatkan kepada semua orang Kristen. Dan apa yang dimaksudkan di dalam surat ini adalah pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus yang diterjemahkan oleh para rasul, oleh hamba Tuhan, yang diyakini bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menyampaikan nasihatnya kepada orang-orang Kristen perdana, tetapi nasihat ini juga berlaku untuk kita hari ini. Bagaimana kita memahaminya, baik dari konteks kehidupan umat di mana surat ini dialamatkan, tetapi juga dari konteks kita saat ini. Maksudnya adalah bahwa surat ini isinya sebagai firman Allah berlangsung dan bermakna di setiap zaman. Orang-orang Kristen perdana menghadapi dan menjalani kehidupan di dalam konteksnya sendiri ketika penyembahan berhala masih terus terjadi di sekitar mereka. Mereka juga hidup di bawah hukum dan aturan dari bangsa Romawi yang menguasai dunia pada waktu itu, dengan adat istiadat dalam kebudayaan Yunani yang diambil alih oleh orang Romawi menjadi budaya Yunani Helenistik. Dan ini sangat mewarnai kehidupan seluruh masyarakat, rakyat yang ada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Ciri khas dari kebudayaan dalam hidup dari kehidupan Yunani Helenistik itu adalah mengandalkan logika
yang biasa disebut dengan filsafat, sehingga kemampuan orang dalam menjalani kehidupannya adalah dengan mengandalkan pada logika. Kearifan seseorang itu umumnya dipengaruhi oleh logikanya. Bahkan di dalam memahami tentang yang ilahi itu digunakan logika. Itu baik, tidak salah. Dan saudara-saudari, praktek penyembahan berhala dan praktek-praktek kehidupan yang bertentangan dengan hukum-hukum Kristus masih terus terjadi dan dihadapi oleh umat Kristen perdana. Seperti apa itu? Ada keyakinan bahwa orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa berhala itu, semakin banyak orang yang menyembah kepada dewa itu, maka dewa itu akan semakin kuat. Kemudian ada keyakinan bahwa salah satu bentuk dari penyembahan kepada dewa dapat ditunjukkan dengan praktek hidup seks secara bebas. Pergaulan seks secara bebas. Dan masih banyak hal lain yang berlangsung dan dialami oleh orang-orang Kristen perdana. Tidak heran juga bahwa ada orang-orang Kristen perdana yang dari latar belakang Yunani yang menjadi Kristen. Dan itu menjadi salah satu bagian yang menjadi alamat surat ini. Tantangan besar yang mereka hadapi itu, saudara-saudari, di zaman mereka adalah juga bagian dari tantangan kehidupan orang Kristen di sepanjang zaman termasuk sampai hari ini. Beberapa poin yang bisa disampaikan adalah masyarakat dunia saat ini termasuk orang Kristen di dalamnya tidak lagi atau sudah sangat kurang ditemukan masih menyembah kepada berhala-berhala dalam bentuk patung dan sebagainya. Tetapi cara hidup orang Kristen masih menunjukkan penyembahan berhala dengan menyembah kepada harta, kekayaan dan atau uang. Ini yang Yesus pernah ingatkan soal penyembahan kepada Mamon. Aktivitas kehidupan orang Kristen dipengaruhi dengan soal mengutamakan materi dalam kehidupan, sehingga melahirkan suatu paham kehidupan yang disebut dengan materialisme dan individualisme. Ini tantangan besar dari kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja dan pelayanan gereja. Dan lalu di masa-masa situasi saat ini kita menghadapi pandemi. Tetapi praktek kehidupan seperti itu terus saja terjadi. Bahkan kita harus mengakui pandemi ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memperkaya dirinya. Materialisme, individualisme, mementingkan diri sendiri adalah bagian dari kerangka kehidupan banyak orang di dunia ini. Dan gereja ada di dalamnya dan harus berperan di dalamnya. Karena itu saudara-saudari, mulai didengungkan kita bergumul bersama di tengah-tengah situasi pandemi yang mewabah seluruh dunia. Tetapi tolong jangan jadikan ini sebagai pencarian keuntungan pribadi dari orang-orang tertentu. Banyak orang yang bermain di sini, bermain untuk mencari keuntungan pribadi, tapi merugikan kehidupan banyak orang, bahkan bertarung dengan kehidupan dan kematian. Nilai-nilai kemanusiaan menurun, dan ini harus menjadi perhatian bersama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada banyak orang Kristen dan kepada kita hari ini? Kita diingatkan saudara-saudari bahwa yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah memiliki wawasan yang baik, beriman kepada Tuhan di dalam hati kita, hati sebagai pusat kehidupan, kata Yesus.
Hati sebagai pusat kehidupan itu kita beriman kepada Tuhan, tetapi mengelola iman itu dengan logika yang disebut hikmat. Jadi bagaimana antara iman dan hikmat ini berjalan bersamaan? Menggunakan hikmat di dalam mewujudkan iman kita berarti kita harus sampai pada tahap yang disebut dengan memiliki wawasan iman yang baik. Saudara-saudari, hukuman atau sanksi hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran itu terbukti baik tapi kurang efektif untuk mengubah seseorang. Tetapi bagaimana peran dari gereja dan semua pihak untuk mengubah seseorang itu dengan memperbaiki pikirannya, membantu perubahan berpikirnya, memperoleh wawasan yang baik, itu lebih efektif. Contoh saudara-saudari, salah satu negara, dan ini paling unik dan perlu dicontoh sebenarnya, yang sejak tahun 2013 menghapus 19 penjara atau menutup 19 penjara di negaranya karena orang yang melakukan tindak kejahatan itu menurun. Tahun 2020 sudah dicanangkan untuk ditutup semua penjara. Tapi karena ada keberatan dari sipir-sipir penjara, so tidak ada pekerjaan, maka negeri Belanda mereka mengimpor penjahat dari negara Norwegia untuk ditaruh di sel-sel yang ada di Belanda. Ini adalah sesuatu yang unik. Unik mengapa? Karena cuma itu tuh negara yang mengimpor penjahat, karena so tidak ada penjahat di negaranya. Apakah tidak ada orang yang melakukan kejahatan di Belanda? Ada. Tapi sistem pendidikan untuk membuka wawasan, memberikan wawasan itu jauh lebih penting daripada menghukum orang. Rupa-rupanya ini menjadi satu contoh modul yang baik dari cara kehidupan kita, baik di dalam keluarga, yang seringkali orang tua masih berpikir menghukum anak untuk perubahannya. Ubah dia dengan cara berpikir yang baik, sentuh hatinya. Kita juga sering menyanyikan lagu, Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku. Maka bagaimana kita menyentuh hati orang di mana dia beriman kepada Tuhan itu, dan sentuh pikirannya, ubah dia dengan berpikir yang baik. Nasihat Rasul Paulus ini sangat baik, saudara-saudari. Sebab kamu dahulu kegelapan, tetapi sekarang kamu hidup dalam terang. Dan semua yang nampak itu adalah terang. Terang itu apa? Kita dijelaskan terlebih dahulu soal ini. Kamu dahulu hamba dosa, artinya kamu dahulu budak dosa. Kita hidup dalam dosa, di depan kita ada kematian. Di depan kita itu ada kesuraman hidup. Tetapi kemudian Kristus datang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan dirinya. Kita ditarik dalam keselamatan itu yang percaya kepada Dia. Dan kita orang-orang yang telah diselamatkan itu menurut Paulus adalah anak-anak Allah dan disebut sebagai anak-anak terang. Maka anak-anak terang tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kegelapan yang ada di sekitar dari anak-anak terang akan menjadi terang karena sinar yang dipancarkan oleh anak-anak terang. Sinar itu adalah perilaku hidup, peran dan tindakan dari orang-orang percaya. Selanjutnya dikatakan seperti ini, anak-anak Kristus, anak-anak terang, mereka itu memiliki 3 hal yang ada dalam hidup. Dan itu ditunjukkan, dipraktekkan. Apa itu? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Setiap anak-anak terang, orang yang telah dibebaskan dari dosa dan ditarik di dalam tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus, mereka memiliki kebaikan dalam hidup. Yang ditunjukkan adalah kebaikan dalam hidup, keadilan dan kebenaran. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit, tidak mungkin anak-anak terang akan melakukan ketidakadilan dan ketidakbaikan dan ketidakbenaran. Maka dalam situasi pandemi juga seperti ini, kita akan terus hidup dan menunjukkan, mempraktekkan kehidupan, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita akan mempengaruhi banyak orang dengan perilaku hidup kita supaya mereka menerapkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu. Saudara-saudara, kita diingatkan oleh Rasul Paulus supaya di dalam suratnya ini bersama-sama kita tunduk kepada Kristus, taat dan tunduk kepada Kristus. Dan Kristus akan menyertai kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan, orang-orang yang telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Jadi setiap orang Kristen harus menyadari bahwa dirinya telah dibebaskan oleh Kristus dari perhambaan dosa. Tetapi kebebasan kita bukan kebebasan yang tanpa batas, yang artinya bahwa kita kebebasan yang vulgar. Tidak. Kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena kita yang telah dibebaskan dari perhambaan dosa, kita ditarik menjadi anak-anak Allah dan memiliki tanggung jawab. Jadi orang Kristen di mana saja, kapan saja hidupnya telah menjadi orang yang merdeka dari perhambaan dosa. Dia menjadi anak Allah, tetapi dengan dibebaskan dan menjadi anak Allah itu, dia memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itulah yang mengikat kita. Ketika kita sekali saja di sepanjang hidup kita melepaskan tanggung jawab itu, maka kita akan dikatakan garam yang tidak lagi berasa asin. Untuk apa disimpan? Pelita yang tidak lagi menyala, apa gunanya? Maka saudara-saudara, pertahankanlah tanggung jawab yang Tuhan berikan itu kepada kita. Tanggung jawab itu apa? Inilah yang dipahami sebagai pemberian misi Kristus kepada kita untuk kita terapkan. Jadi orang Kristen adalah agen, adalah saksi, adalah utusan daripada Kristus. Ketika kita telah dibebaskan dari kutuk dosa, kita menjadi anak Allah, dan sebagai anak Allah kita diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah menjadi saksi Kristus, menjadi agen Kristus, utusan Kristus yang memiliki dan menerapkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan saya. Kita menyanyikan pujian Di Jalan Hidup Lebar dan Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya
akan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang bisa penat. Saudara-saudari diundang berdiri bersama dengan semua orang Kristen di semua tempat dan di sepanjang sejarah. Kita mengucapkan pengakuan iman yang suci seturut versi pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawari pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-9a. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus, dan Yesus pun kupujikan yang Tuhannya penuh wayang, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah seperi gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup
bekerja rajin dan sabar, sebab penuaian besar dan kurang orang bekerja. Hai lihat habis putihlah, pergi kepada denganku, bekerja dengan rajinmu. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu. Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mendekat. Maju dengan nama Tuhanmu. Kita akan mendoakan persembahan kita. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Kiranya semua itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Di antara doa syafaat dan doa Bapa kami, ada waktu 1 menit bagi saudara-saudari untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, syukur atau harapan saudara-saudari. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, mengikuti ibadah dari gedung gereja-Mu ini. Kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu yang suci, untuk mengingatkan kami tentang status kami sebagai orang-orang yang telah hidup dalam kebebasan yang bertanggung jawab, menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini, memiliki wawasan yang baik, hikmat dan iman yang Engkau karuniakan untuk kami. Sebagai saksi-saksi-Mu, kami menerapkan perilaku hidup memiliki kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya Tuhan Allah, kami bermohon kiranya Engkau memeteraikan firman itu dalam kehidupan kami untuk menjadi panduan arah di dalam kami menjalani hari-hari hidup di dunia yang semakin tua dan begitu banyak tantangan. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau memberkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di dalam tugas tanggung jawab, baik di tengah keluarga dan di gereja. Berkati setiap usaha, pekerjaan dari seluruh pelayan-Mu, baik
pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus di gereja, dan selalu beri hikmat agar para pelayan-Mu menjadi gembala yang baik dari waktu ke waktu. Berkati seluruh anggota jemaat, umat kepunyaan-Mu ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, berkati hidup mereka, dan berikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup yang dialami, dan Engkau lengkapi dan sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Kabulkan doa dan harapan mereka. Bapa dalam sorga, kami yang telah memberi diri di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau memberkati sesuai dengan talenta kami masing-masing, agar apa yang kami lakukan itu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bermohon kepadamu ya Bapa, Engkau kiranya yang akan memberkati seluruh upaya di dalam program pelayanan dari Jemaat GPD Peniel Palu yang mereka kerjakan selama tahun ini dan di dalam bulan ini. Bahkan seluruh program pelayanan dari jemaat-jemaat GPID di Sulawesi Tengah ini, Tuhan kami mohon Engkau kiranya menolong dan memberikan berkat-Mu kepada saudara-saudari kami yang seiman atau tidak seiman dengan kami, yang hari ini mereka terbaring di dalam perawatan di rumah sakit. Sakit apapun yang mereka derita, termasuk ketika mereka terpapar dengan COVID-19. Bagi saudara-saudari kami di dalam masa isolasi mandiri di mana saja, tolong mereka Bapa. Kami percaya bahwa pemulihan dan kesembuhan ilahi itu senantiasa Engkau berikan untuk kami, anak-anak-Mu yang dalam kesetiaan mengikut Engkau. Karena kami yakin dan percaya doa kami orang yang benar memiliki kuasa yang besar, karena Engkau hadir di dalam keyakinan kami itu. Kuasa-Mu Engkau nyatakan. Kami bermohon kiranya ya Tuhan Allah, Engkau menghiburkan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk keluarga besar Apo yang berduka cita ditinggalkan oleh hamba-Mu. Atas kehendak-Mu sendiri Engkau telah memanggil almarhum Emeritus Pendeta Martin Rotinsulu Apo. Kuatkan, teguhkan, hiburkan kaum keluarga, bahkan semua orang yang bersedih dan berduka cita hari ini. Kami mohon Tuhan lawat mereka, karena penghiburan itu asalnya daripada-Mu. Engkau memampukan mereka untuk menemukan makna dan hikmah di balik peristiwa duka itu di dalam proses pendewasaan iman mereka, dan berkat daripada-Mu selalu Engkau berikan untuk mereka. Sinode GPID dalam tugas tanggung jawab pelayanan, kami berserah hanya kepadamu Bapa. Tolonglah seluruh pelayan-Mu dan jemaat GPID, bahkan seluruh pelayan Tuhan dan warga jemaat yang ada di muka bumi ini dari denominasi gereja yang ada. Berkati kami semua Bapa. Berkatilah pemerintah negara kami di dalam ketekunan keseriusan mereka untuk menjalankan program-program pembangunan masyarakat, dan di dalam penanganan wabah ini. Tuhan tolong mereka, karuniakan hikmat, kesabaran. Berkati para tenaga medis, para relawan gugus tugas COVID, dalam kesetiaan ketekunan mereka, dalam kesulitan yang mereka alami,
hingga hari ini. Tolong mereka Bapa. Berkati TNI dan Polri di dalam mereka menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hikmat daripadamu dan kekuatan anugerah daripadamu akan menjadi milik mereka. Kami berdoa kiranya semua pimpinan umat beragama dan semua umat beragama yang ada di Kota Palu, di Sulawesi Tengah dan di Indonesia, bahkan di dunia ini, Engkau berkenan untuk mengaruniakan hikmat dan iman kepada kami semua, supaya di dalam kepercayaan kami beragama, kami menggunakan hikmat kami tidak secara emosional, dengan memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, menyuarakan kebaikan, kebenaran dan keadilan, agar benar-benar kedamaian itu lahir, terpupuk dan lestari dalam kehidupan seluruh masyarakat dunia dan di dalam tugas tanggung jawab pelayanan gereja. Bapa dalam sorga, kami percaya bahwa setiap kami memiliki pergumulan, persoalan kehidupan, tantangan dan rintangan, ujian-ujian yang seringkali membuat kami lemah, bahkan berputus asa. Kami juga mengalami berkat-berkat-Mu yang membuat kami bersyukur. Kami memiliki harapan dan cita-cita untuk kehidupan masa kini dan masa depan, baik pribadi, keluarga, komunitas pekerja atau gereja-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa secara pribadi kepada-Mu, dan kami mohon dengarkan doa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah yang baik, dengarkanlah, sempurnakan, jawab dan kabulkanlah doa dari setiap pribadi umat-Mu ini. Sebab kami tahu Engkau selalu memberikan jawaban yang terbaik menurut waktu-Mu bagi kami. Pertolongan dan rancangan-Mu bagi kami adalah demi damai sejahtera dan hari-hari hidup yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik dan Juru Selamat yang mendengar doa, kami berdoa kepada Bapa di sorga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajarkan dan melayakkan kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami serta mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku diundang berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan pujian Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia
banyak, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera serta lakukanlah firman-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Mengakhiri persekutuan ibadah di hari Minggu ini, saudara-saudari kembali diundang berdiri. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua, memberkati gerejanya, dan kita bersama menyanyikan pujian "Pakailah waktu anugerah Tuhanmu" ayatnya yang ketiga. Karya jarimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang